Hai, aku mau update ke kalian semua tentang project pertamaku, Bintaro. Ini adalah pembangunan 200 kamar kosan yang bakal jadi menarik banget. Dan aku bakal kasih kalian itu room tour, progresnya itu seperti apa. Dari awal aku itu ngedesainnya seperti apa, pembelian lahannya seperti apa, sampai sekarang progres pembangunan itu udah jadi kayak gimana. Jadi biar teman-teman bisa belajar juga apa sih yang aku lakuin. Ikutin video ini sampai habis karena kita akan belajar tentang project Bintaro. Untuk lokasinya sendiri sebenarnya ini sangat strategis karena lokasinya itu mepet sama Jaksel. Jadi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, setelah lewat dari air itu, kali kecil itu, Jaksel, di sininya masih Bintaro. Jadi lokasi sangat strategis. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, jalan ini tuh cukup jalan besar. Bisa dibilang semua brand-brand besar itu masih ada di jalan sini. Seperti Bapak Ibu nanti bisa lihat ada CFC, ada KFC. Terus kalau Bapak Ibu nanti lurus lagi itu ada sambal bakar. Jadi semua brand-brand yang besar, yang terkenal itu semua ada di sini. Kalau misalkan Bapak Ibu ke belakang sedikit, itu udah ada Pagi Sore, ada restorannya si Deddy Corbuzier. Itu semua daerah-daerah sini semua. Jadi ini adalah lokasi yang sangat strategis. Pasar utamanya waktu kita akuisisi lahan ini itu adalah universitas yang ada dekat sini. Itu ada namanya Universitas Mustopo. Jadi itu sebagai top 3-nya universitas dokter gigi yang terbagus di Indonesia. Harganya itu mahal untuk masuk ke sana. Dan pastinya kalau sudah economic marketnya ada, kita bisa nyewain dengan harga sewa yang cukup tinggi juga. Makanya kenapa waktu ditawarin tanah ini harganya cocok, lokasinya bagus, aksesnya mudah, langsung kita sikat, langsung kita deal. Progres pembangunannya belum semua selesai terbangun, tapi Bapak Ibu bisa lihat sudah jadi beberapa bangunan yang sudah sampai lantai 3-nya. Itu kita udah bangun duluan. Waktu itu kita lihat karena kondisi keuangannya baru mampu untuk bikin beberapa unit, kita bangun beberapa unit. Setelah kita ada tambahan-tambahan uang, kita bangun belakangnya lagi, tambahan uang, belakangnya lagi, sampai akhirnya progres sampai belakangnya, itu sudah kita mulai bangun. Nah, ini kebetulan ya Bapak Ibu ya, lagi tahap pengecoran. Jadi Bapak Ibu juga bisa ikutin lihat progresnya waktu kita lagi ngecor itu seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata kalau kita bangun di lahan yang besar, ada banyak problem-problem yang nggak kepikiran sebelumnya. Jadi kalau dulu itu kita punya proyek itu kecil-kecil, problemnya kita itu paling hanya sekitar RT RW ya, atau tetangga-tangga sekitar. Tapi ketika kita sudah bikinnya itu kawasan, ada beberapa hal yang nggak kepikiran sebelumnya. Contoh, satu kamarnya kita itu listriknya butuh 1.300 watt. Bapak Ibu kalau misalkan kita totalnya 1.300 dikalikan dengan 200 kamar, kebutuhan listriknya aja itu udah sampai 260.000 watt. Gila banget untuk satu project ini, listriknya 260.000 watt. Bayangin PLN harus narik kabel sebanyak itu. Mau nggak? Pasti nggak mau. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita harus bikin gardu sendiri, investasi di sana, yang sebenarnya itu adalah tugasnya si PLN. Tapi karena PLN tidak mau mengerjakan, kalau kita harus menyelesaikan projectnya, kita harus bikin sendiri supaya mereka mau langsung mengalir listrik. Itu kita habis kurang lebih 1,8 M hanya untuk bikin listrik itu aja. Nah, itu cukup memakan biaya yang dulu kayaknya nggak ada sih masalah-masalah kayak gitu. Semakin banyak proyeknya, semakin gede proyeknya, ternyata ada ya masalah kayak gitu juga. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat ya, ketika kita proyek besar seperti ini, itu akan banyak mengundang ya orang-orang di sekitar sana untuk minta lah perizinannya sudah beres atau belum, sudah clear atau belum, mau dijagain atau enggak. Itu pasti banget Bapak Ibu. Proyek kecil aja itu ada, tapi kalau di Jogja itu biasanya lebih fleksibel lah, nggak banyak yang seperti itu. Tapi di Jakarta itu aku baru tahu ternyata sangat parah, yang minta-minta itu juga sangat banyak. Makanya kita juga harus sedia uang seperti itu juga. Mau nggak mau, di Indonesia namanya selalu UUD, ujung-ujungnya duit ya. Jadi Bapak Ibu harus ada spare uang seperti itu juga. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan ya, di sini karena proyeknya gede juga pasti harus ada orang yang jagain juga. Karena material-material kan kita sudah pasangin di sini. Kalau malam nggak ada yang jaga, itu juga repot. Bapak Ibu juga harus spare juga, harus ada satu penjaga yang memang jagain terus setiap harinya. Nah, di sini aku juga panggil orang-orang yang punya power di sini juga untuk bantuin jaga setiap harinya selama 1 bulan gitu.
Nah, ini adalah kos-kosannya. Dia udah jadi 3 lantai. Jadi ini ada kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4 unit yang udah jadi. Jadi ini kita sudah ada 4 unit yang udah jadi. Ini ada 2 unit, di situ juga ada 2 unit. Nah, di sana masih dalam tahap pembangunan. Pencahayaannya masih belum bagus ya, Bapak Ibu. Mungkin aku akan kasih lihat tipis-tipis, tapi sorry kalau misalkan mungkin warnanya nggak gitu bagus ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hasil jadi kos-kosannya. Nah, di sini kita seperti biasa itu kamar-kamar ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita ada pencahayaan yang dari tengah. Fungsinya apa pencahayaan dari tengah ini? Supaya untuk membantu sirkulasi udara itu terjaga di setiap kamarnya. Makanya kita bikinnya itu tangga di tengah. Karena dari tangga ini kita bisa mendapatkan akses pencahayaan sampai ke atas. Tuh, kita memang bikin seperti ini. Nah, ini kita coba masuk ke lantai 2-nya yang mungkin lebih terang biar Bapak Ibu bisa ikutin lihat. Di sini adalah pembangunan dari lantai 2-nya. Kamar-kamarnya itu kita buat kamarnya itu semua sudah toilet dalam supaya kita bisa menjual dengan harga yang tinggi. Jadi kalau misalkan aku perhatiin daerah sekitar sini tuh memang sudah ada kos-kosan. Waktu kita survei ada yang harganya itu 2,3, harganya 2,4. Kamarnya itu sangat pengap, sangat tidak nyaman, bahkan ada di dalam ruko. Itu aja full. Makanya waktu itu kita pikir kalau mereka aja bisa full, kita harusnya pasti bisa. Dan kita akan menjual harganya jauh lebih tinggi daripada mereka. Kita akan sewain kamar-kamarnya kita itu di angka 2,8. Karena ini sebagai alternatif orang-orang yang mau tinggal di Jaksel terlalu mahal, kalian bisa punya alternatif untuk tinggal di sini. Mungkin di sini memang agak gelap ya Bapak Ibu ya, apalagi bagian kamar sini ini mungkin agak gelap, tapi karena ada void di sini ini sangat membantu ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau misalnya bisa diperhatikan di bagian depannya sebenarnya yang mendapatkan pencahayaan paling maksimal ya. Karena di bagian depannya itu udah ada pohon-pohon bambu Jepang. Kebetulan itu adalah project dari tempat sebelah ya, dimana di sini itu kita masih bisa mendapatkan kerindangan dari pohon-pohonnya yang sudah existing selama puluhan tahun. Cakep banget kalau misalkan kita mau kerja, mau belajar, itu juga nyaman karena pemandangannya seperti ini. Dia kebetulan untuk bagian temboknya pun juga nggak terlalu tinggi, sehingga pohonnya ini masih bisa kelihatan keluar sampai ke projectnya kita. Ini akan kita pertahankan karena kerindangannya ini yang kita butuhkan. Ini tanpa perlu kita memasang tanaman, sudah sangat terbantu dari tanamannya mereka. Ini good condition banget lah. Oh ya, sama satu lagi, di bagian sebelah sana ternyata itu mau dijadikan tempat untuk gym. Jadi ini kita bakal seru banget karena bisa jadi satu atau bisa bikin program sama tempat gymnya tersebut. Kita bisa loh kayak, oh khusus orang-orang yang tinggal di sini kita kasih harga spesial supaya mereka itu kalau mau nge-gym harganya juga jauh lebih murah. Apalagi wellness, kesehatan, healthy itu semua lagi naik daun banget. Jadi ini kita bisa kolaborasiin sebagai suatu kolaborasi yang sama-sama menguntungkan. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, kita masuk ke lantai 3, semakin atas semakin terang. Aku suka sekali sih. Nah, di sini di lantai 3-nya ya kita sudah dapat 1 2 3 4 5 6 ya, total 6 kaliin di bawah kurang lebih yang di sini itu sekitar 17 kamar, 16 sampai 17 kamar ya. Nah, ini kurang lebih ya bangunan-bangunan yang sudah hampir jadinya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu harus sering-sering ngecek juga proyeknya karena kadang-kadang ya seperti sini, ini udah ada fasadnya, udah ada pencahayaannya, tapi di tembok ini tuh kayaknya belum ada. Mungkin aku harus ngobrol juga sama kontraktornya, apakah ini sebenarnya salah atau gimana. Harusnya sih salah ya. Nah, ini Bapak Ibu sambil buat video, sambil kita itu ngelihat apa sih yang kurang, apa sih yang perlu ditambah ya. Nah, menurutku untuk pencahayaan dari sini sebenarnya ini tuh bagus kalau misalkan cahayanya dari sini, bukan dari sini ya. Ini juga penting ya, ketika nanti bangunan sudah jadi, Bapak Ibu akan melihat kayaknya bagusan yang mana, kayaknya enak yang mana, ya itu bisa jadi satu pertimbangan kalian ya. Ini bangunan sini menurut aku lebih bagus kalau misalkan pencahayaan dari sini ya, cahayanya jauh lebih terang. Nah, ini nanti kita bakal bikin ini skylight supaya dari atas sampai bawah itu semua kelihatan ya. Memang kalau aku boleh saran untuk next projectnya itu bagian void ini memang harus lebih besar lagi karena ini tidak bisa mengakomodir pencahayaan sampai ke lantai 1. Jadi lantai 1 masih agak gelap. Jadi mungkin kurang besar untuk segi voidnya. Oke, kita coba lihat progres pembangunan yang ada di sebelahnya nih. Sudah sampai mana? Kita coba lihat. Soalnya lagi masa-masa pengecoran. Nah, untuk proyeknya sendiri sebenarnya kita sudah masuk di tahap-tahap yang mulai ke akhir ya, karena sudah mau masuk ke tahapan finishing. Tapi kalau aku lihat ada beberapa hal yang bakal aku rombak sama arsiteknya, sama kontraktornya. Jadi ini pentingnya untuk selalu ngecek berkala proyeknya. Karena kalau aku ngelihat dari masuk sendiri sudah ngerasa terlalu gelap.
Jadi yang akan aku rubah itu nanti di bagian depan sini, itu kita pasti bakal kasih penambahan pencahayaan lagi dari depan ya. Kemudian nanti untuk beberapa spot jendelanya itu yang harusnya itu menghadap ke lorong, itu mungkin ada banyak perubahan. Jadi untuk bagian depan sini ada jendela, langsung menghadap jendelanya lagi anak-anak kosannya. Jadi dia ketika buka itu dapat pencahayaan yang dari depannya juga. Makanya cek berkala ini sangat penting biar kita tuh tahu nih kalau misalkan nanti mau dirubah masih sempat. Karena kalau sudah dipasang biasa nanti kita ngerubah dari segi jendelanya, ada beberapa item yang mungkin akan rusak ketika dicabut ulang. Jadi penting banget untuk Bapak Ibu ngecek lagi. Ini juga kita bisa lihat progres pembangunannya juga udah sampai ke lantai 3-nya. Di sini juga nanti Bapak Ibu masih bisa consider lagi, oh kalau misalkan ada pencahayaan yang kurang atau misalkan dari material-material tidak sesuai ya, itu Bapak Ibu bisa langsung komplain, diselesaikan di saat itu juga. Karena kalau udah terpasang semua, pembawaannya udah beres, itu biasanya bermasalah. Nah, aku sendiri selalu menyiapkan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan sekali untuk selalu ngecek project-project yang ada di lapangan. Di sini kalau Bapak Ibu lihat, kita lagi tahapan untuk pengecoran karena udah mau masuk di lantai 2-nya ya. Jadi butuh mobil-mobil di sana yang untuk ngebantuin Bapak Ibu supaya pengecorannya kerjaannya jadi jauh lebih cepat. Ini pembangunannya masih di tahap ini, tapi kita akan kejar kurang lebih targetnya kita. Yang ini selesai di bulan November, itu udah bisa operasional ya, November sampai Desember. Yang di sini itu kita kemungkinan akan jadi di sekitar bulan April, bulan Mei di tahun depan. Jadi di tahun 2027 itu mungkin baru selesai project-projectnya ini. Ini adalah update-nya, jadi aku gak sabar sih kalau misalkan nanti sudah masuk ke dalam interiornya, ada masalah apa lagi, challenge apa lagi, aku bakal share juga ke teman-teman supaya teman-teman itu juga tahu nih prosesnya itu seperti apa. Nggak hanya sekedar ngelihat, oh bisa dapat segini ya, menarik ya, punya kosan bisa dapat passive income ya. Nggak, ternyata kalian itu juga harus ngecek semua progres-progres lapangan yang berjalan. Jadi penting sekali buat teman-teman untuk stay update sama video-video selanjutnya, karena aku nggak akan cerita tentang project ini aja. Kita akan share juga semua project-project yang lain yang menarik-menarik juga, dan kita akan kembali juga untuk review project-projectnya kita yang selanjutnya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah ngikutin perjalanan aku dari 2020. Semoga video-videoku ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!